Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Nana di pelajaran PADB. Kali ini kita masih melanjutkan di pelajaran 4, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat tarawih dan sholat witir. Apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari sesudah sholat isya sampai menjelang waktu fajar pada malam bulan Ramadan. Tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihah yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Sholat tarawih biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid, bisa juga dilakukan sendiri atau munfarid. Rasulullah hanya melakukan 3 kali berjamaah di masjid. Beliau tidak melanjutkan di malam-malam berikutnya karena khawatir sholat tarawih akan dianggap wajib oleh umat Islam. Sedangkan tata cara sholat tarawih adalah waktu pelaksanaan sholat tarawih adalah sesudah sholat isya. Rasulullah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat ditambah 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya ada 11 rakaat. Abi Salamah ibnu Ar-Rahman bahwa dia bertanya kepada Aisyah mengenai sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Nabi tidak pernah melakukan sholat sunnah di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pelaksanaan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat dilanjutkan 3 rakaat sholat witir. Jadi jumlahnya 23 rakaat. Saat melakukan sholat tarawih, setiap 2 atau 4 rakaat diakhiri 1 salam. Yazid bin Rauman menyebutkan umat Islam di masa Umar beribadah di malam bulan Ramadan dengan 23 rakaat. Al-Muwatta' Malik. Sedangkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyatakan Umar memerintahkan seseorang menjadi imam sholat tarawih dengan umat Islam sebanyak 20 rakaat. Riwayat Ibnu Abi Shaibah Al-Musannaf. Sholat sunnah malam selain malam bulan Ramadan disebut. Yang pertama sholat lail, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat isya dan dilakukan sebelum tidur. Yang kedua disebut sholat tahajud, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat isya dan sesudah tidur. Lebih baik sholat tahajud dikerjakan di sepertiga malam akhir. Keutamaan sholat tarawih antara lain: 1. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa melakukan qiyam atau sholat sunnah pada bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberitahukan bahwa sholat tarawih itu bisa mendatangkan maghfirah dan bisa menggugurkan semua dosa, tetapi dengan syarat, karena bermotifkan iman, membenarkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah dan mencari pahala tersebut dari Allah, bukan karena ria atau sekedar adat kebiasaan. Hal itu tersebut dalam kitab Fathul Bari. Keutamaan yang kedua, pahala sholat semalam penuh. Siapa saja yang ikut sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, maka untuknya itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Selanjutnya adalah sholat witir.
Salat witir adalah salat sunat yang rakaatnya ganjil. Dalil salat witir dalam sebuah hadis yang artinya, jadikan salatmu yang paling akhir di waktu malam berupa salat witir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukum dari salat witir adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Anak-anak sebaiknya selain pada malam bulan Ramadan sebelum tidur, kalian lakukan salat witir ini. Jika kita melakukan salat witir 3 rakaat, dapat langsung dilakukan 1 kali salam atau 1 kali tahiyat. Pada rakaat pertama disunahkan membaca Quran surat Al-A'la. Rakaat kedua disunahkan membaca Quran surat Al-Kafirun. Rakaat ketiga disunahkan membaca 3 surat sekaligus secara berurutan, yaitu surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Masing-masing surat tersebut dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Untuk materi kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana ingatkan minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Untuk bahan PADB, kalian pelajari pelajaran 1 sampai pelajaran 3. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.